Halo, rekan-rekan surveyor sekalian. Kali ini kita akan bedah tuntas aplikasi tata letak yang baru di LibreChat. Ini adalah panduan lengkap alur kerja digital yang dibuat khusus untuk membantu kita menstandarisasi pemetaan pertanahan. Tentunya ini sangat relevan buat Anda yang bekerja di kantor jasa surveyor berlisensi. Oke, jadi apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan lihat kenapa sih aplikasi baru ini penting. Lalu, kita masuk ke persiapan awal, sistem dan data. Ketiga, kita akan belajar membangun peta digitalnya. Keempat, kita bongkar alat-alat canggih di dalamnya. Kelima, proses finalisasi dari layout sampai cetak. Dan terakhir, kita lihat bagaimana semua ini menjadi satu alur kerja yang terintegrasi dan akuntabel. Jelas ya peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Langsung saja ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih kita perlu aplikasi tata letak yang baru ini? Apa untungnya buat pekerjaan kita sehari-hari? Mari kita cari tahu. Nah, aplikasi ini dibangun di atas LibreChat. Dan ini bukan tanpa alasan, ada beberapa keuntungan besar. Pertama, yang paling penting, ini gratis dan open source. Jadi kita nggak perlu pusing lagi soal lisensi, ini sepenuhnya legal. Kedua, aplikasinya kompatibel di berbagai platform, mau Windows, Mac, Linux, semua bisa. Dan yang paling krusial, ini terintegrasi langsung dengan database kementerian. Artinya apa? Pekerjaan kita jadi lebih efisien, transparan, dan pastinya akuntabel. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini bagian yang praktis nih, persiapan awal. Kita akan siapkan sistem dan data kita, biar nanti prosesnya mulus tanpa hambatan. Dari sisi sistem, ini spesifikasi minimum yang direkomendasikan agar aplikasi berjalan optimal. Tapi, ada satu hal yang super penting soal file. Tolong perhatikan baik-baik. Aplikasi tata letak ini hanya berbicara dalam format DXF. Jadi, semua file DWG yang mungkin sudah kita punya, wajib dikonvert dulu. Ini kuncinya. Tenang saja, proses konversinya gampang kok. Cuma butuh 4 langkah simpel. Buka file.dwg Anda, pilih Save As, lalu cari format AutoCAD R12/LT2DXF, dan simpan. Selesai. Langkah ini krusial banget supaya semua data Anda bisa terbaca dengan sempurna di tata letak. Nah, setelah persiapan beres, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, membangun peta digitalnya. Kita akan mulai dari kanvas kosong dan mengubahnya jadi peta yang kaya data, lengkap dengan base map dan gambar raster. Oke, langkah pertama adalah kita butuh peta dasar yang akurat. Di sini ada fitur keren namanya Get Tiles. Anda tinggal masukkan koordinat, pilih jenis peta dan level zoom, dan voila! Peta dasar yang akurat langsung terdownload. Ini benar-benar membantu memberikan konteks spasial dan meningkatkan presisi kerja kita di lapangan. Selain peta dasar dari server, kita juga bisa memasukkan data gambar kita sendiri. Misalnya, Anda punya hasil scan peta lama, gampang, tinggal gunakan tool Insert Raster untuk memasukkannya langsung ke dalam proyek Anda. Satu lagi fitur penting, impor batas desa. Untuk menjaga konsistensi, kita bisa langsung mengimpor data batas administrasi yang sudah terstandar. Bisa diunduh dari server, atau kalau punya data baru, bisa juga diunggah. Jadi, semua proyek pakai acuan batas yang sama, nggak ada lagi beda-beda. Nah, ini dia bagian untuk data hasil pengukuran lapangan kita. Data titik dasar teknik atau TDT bisa diimpor dengan sangat presisi. Mau formatnya CSV, Excel, atau TXT, semua bisa langsung masuk ke peta. Ini benar-benar mengintegrasikan data lapangan dengan data digital secara mulus. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Aplikasi tata letak ini bukan cuma alat gambar biasa loh. Di dalamnya ada banyak sekali tool pintar yang dirancang khusus untuk mempermudah alur kerja kita di bidang pertanahan. Bagi rekan-rekan yang sudah familiar dengan GeoKKP, nah, Anda akan merasa banyak fungsi di sini adalah versi upgrade yang jauh lebih pintar. Anggap saja ini evolusi dari tool yang sudah biasa kita pakai. Contohnya, coba lihat tool seleksi spesifik ini. Dulu, kalau mau ganti teks massal mungkin agak repot. Sekarang, kita bisa filter dan ganti objek secara massal berdasarkan layer, warna, bahkan tipe objeknya. Ini jauh lebih powerful dan menghemat banyak sekali waktu dibandingkan fungsi SSD yang lama. Nah, untuk pekerjaan utama kita, pemetaan persil, ada menu andalan namanya Pampers. Ini gunanya untuk mengimpor data persil berdasarkan NIB atau nomor identifikasi bidang. Prosesnya simpel sekali. Pilih menu, seleksi NIB yang mau dipetakan, klik impor, dan persilnya langsung muncul di peta. Sangat praktis. Secara umum, semua pekerjaan kita diorganisir ke dalam 4 menu utama ini.
Ada menu rutin, menu APBN dan Invent, menu pemetaan persil, dan menu dokumen. Masing-masing menu ini punya fungsi spesifik yang menggantikan fungsi-fungsi yang ada di GeoKKP. Jadi alur kerjanya lebih terstruktur. Baik, setelah semua data masuk dan peta kita sudah jadi, langkah terakhir tentu saja adalah finalisasi. Kita akan siapkan output profesional yang siap untuk dicetak. Prosesnya kita mulai dengan klik buat layout. Nah, di sini kita atur dulu preferensi dasarnya. Mau pakai kertas ukuran apa, A4 atau A3? Orientasinya mau potret atau landscape? Semua diatur di sini. Langkah ketiga, dan ini sangat penting, adalah mengatur skala. Pastikan skalanya diatur ke fixed atau tetap. Kenapa? Supaya saat kita zoom in atau zoom out di layout, skala petanya tidak ikut berubah. Ini kunci untuk akurasi. Setelah skalanya terkunci, baru deh kita siap untuk mencetak. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Bagaimana semua fitur dan langkah tadi menyatu menjadi satu alur kerja yang utuh, terintegrasi, dan yang paling penting, akuntabel. Jadi, alur kerja kita sekarang jauh lebih jelas dan terstruktur dalam 5 tahap. Mulai dari persiapan sistem dan data, lanjut ke input data spasial, lalu proses pemetaan dan editing, manajemen file dan PBT, dan diakhiri dengan layout dan cetak. Semuanya satu alur yang terintegrasi. Jadi apa poin utamanya? Pertama, standarisasi. Satu aplikasi untuk semua, jadi hasilnya konsisten. Kedua, integrasi. Terhubung langsung ke database kementerian. Ketiga, efisiensi. Fitur-fiturnya dirancang khusus untuk mempercepat pekerjaan kita. Dan yang keempat, legalitas dan akuntabilitas. Kita bekerja di platform yang legal, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak digital yang jelas. Aplikasi tata letak ini jelas merupakan sebuah lompatan besar. Ini adalah alat yang memberdayakan kita untuk bekerja lebih efisien, akurat, dan akuntabel. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda dan KJSB Anda siap untuk mengadopsi standar baru dalam pemetaan pertanahan ini? Terima kasih sudah menyimak panduan singkat mengenai aplikasi tata letak pada LibRacket ini. Semoga bermanfaat. Perlu diingat, ini adalah inisiatif dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Kementerian ATR/BPN.